Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Malam ini kita akan merenungkan Mazmur 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah membaca kitab Mazmur. Dan kadang-kadang dalam satu perikop kita menemukan tulisan selah. Selah sebenarnya tidak perlu dibaca. Saya membacakannya hanya untuk menegaskan maknanya. Kata selah dalam kitab Mazmur berarti jeda atau berhenti sejenak. Bapak Ibu saudara-saudari, pada waktu itu di Israel belum ada tanda-tanda musikal tertentu untuk menyanyikan Mazmur. Not balok, not angka, dan tanda-tanda musikal yang lain belum ada. Jadi orang menggunakan waktu selah sebagai tanda untuk membawakan Mazmur dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudari, selah ini dapat ditemukan antar bait dalam kitab Mazmur ataupun antar nyanyian Mazmur. Tetapi yang jelas fungsi dari selah ini adalah untuk memberi jeda, di mana para pemazmur akan mengambil nafas agar mereka siap untuk menyanyikan bait ataupun nyanyian Mazmur selanjutnya. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, tanda jeda atau jeda itu penting dalam hidup kita. Seorang yang bermazmur, seorang yang bernyanyi, jika ia bernyanyi terus-menerus tanpa henti, bisa kita bayangkan ia akan bernafas tersengal-sengal karena kecapean dan lagu yang dinyanyikan tidak indah. Seorang pemain alat musik, dia bermain alat musik tanpa henti, tanpa istirahat. Bisa kita bayangkan, musik yang dihasilkan pun tidak akan terdengar indah. Seorang yang membacakan puisi tanpa jeda. Orang yang mendengarkan si pembaca puisi pun tidak dapat menghayati puisi itu dengan baik. Jadi, jeda itu sangat penting juga di dalam hidup kita. Hidup tanpa jeda, hidup tanpa waktu istirahat tidak akan menghasilkan hidup yang bermakna. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam waktu istirahat atau waktu jeda ini? Kalau saat ini kita berada bersama-sama dalam saat PSBB yang diperpanjang, kita banyak berdiam di rumah. Nah, jangan sampai waktu jeda ini justru tidak kita alami. Jangan sampai stay at home berlalu begitu saja tanpa waktu jeda. Nah, waktu jeda bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa sama sekali atau kita bermalas-malasan, Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Ingat tadi ya, pemazmur memakai waktu jeda untuk mengambil nafas.
memberi energi pada dirinya agar siap menyanyikan mazmur ataupun bait berikutnya. Bapak Ibu, demikian pula waktu jeda dalam kehidupan manusia dipakai untuk menambah energi pada hidup manusia agar manusia itu dapat menjalani hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Waktu jeda dapat kita isi dengan berefleksi ataupun mengevaluasi kehidupan kita. Sokrates pernah mengatakan hidup yang tidak direfleksikan tidak layak untuk dijalani. Hidup tanpa refleksi itu hidup yang mekanis, dijalani begitu saja. Hidup dilakukan tanpa berpikir. Hidup dilakukan otomatis seperti seorang robot. Kita dikendalikan oleh sesuatu yang ada di luar diri kita. Bukan kita yang memegang kendali atas hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup berefleksi atau mengevaluasi diri sangat penting. Supaya dalam evaluasi, refleksi diri, kita menemukan nilai-nilai yang berharga, yang membuat kita menjalani kehidupan kita lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Kita membutuhkan orang lain, diri sendiri, dan juga Tuhan untuk mengisi waktu jeda ini. Dengan orang lain, kita dapat melihat diri kita dengan lebih baik. Orang lain dapat menunjukkan kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan kita tingkatkan. Kekurangan kita, misalnya kita kurang percaya diri, kita kurang belajar, kita kurang ramah, kita kurang mengasihi, kita kurang berhikmat, kita kurang melatih diri dengan berbagai keterampilan, kita kurang berhikmat. Semua kekurangan ini jangan sampai kita diamkan begitu saja, tetapi harus kita terima. Dan kita harus bertekad untuk mengubah kekurangan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita juga membutuhkan diri kita untuk merenung sejenak. Sebab dalam hidup ini, pelaku utama kehidupan adalah kita. Sepanjang usia kita sampai saat ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Dan juga masih banyak yang belum kita lakukan. Salah satu contoh hari ini saja kita dapat berefleksi. Apa saja yang sudah saya lakukan? Dan apa saja yang belum saya lakukan? Itu semua kita sendiri yang bisa melihatnya. Karena kita mengalaminya. Yang belum kita lakukan harus segera kita lakukan. Misalkan, apakah kita sudah bekerja dengan lebih baik hari ini? Apakah kita sudah melakukan pekerjaan rumah tangga baik hari ini? Apakah kita sudah mengasihi anggota-anggota keluarga kita pada hari ini? Bapak, Ibu, banyak pertanyaan yang bisa kita pakai untuk berefleksi. Dan dari dalam diri kita harus punya tekad untuk berubah lebih baik lagi. Jangan berkata, saya dari dulunya seperti ini, saya tidak mungkin berubah. Kita harus ingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Mungkin secara usia kita sudah tidak dapat berubah lagi. Tapi ingatlah bahwa Tuhan punya kuasa untuk mengubah kita, mengubah hati kita, sikap kita, bahkan pikiran kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan Mazmur 3, di dalam ayat 2-3, pemazmur begitu pesimis. Banyak yang orang yang melawan dia, yang menyerang dia, memusuhi dia. Tetapi setelah waktu jeda, ia menjadi lebih optimis. Dia percaya Tuhan melindungi dia. Kemudian di ayat 8-9, dia lebih optimis lagi. Tuhan memberkati dia. Tuhan melindungi dia. Luar biasa, Bapak, Ibu. Ada perubahan yang terjadi di dalam hidup pemazmur. Dan kita yakin
perubahan pun juga akan terjadi dalam hidup kita kalau kita melibatkan Tuhan di dalam refleksi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari perkataan orang lain, dari kesadaran akan diri kita, kita perlu membawa semuanya kepada Tuhan. Memohon pimpinan dan bimbingan Tuhan. Bila memang kita pernah melakukan kesalahan, kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Bila kita pernah melakukan dosa, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, mari Bapak Ibu, kita singkirkan sejenak permintaan-permintaan kita, permohonan kita. Kita datang kepada Dia hanya untuk mendengarkan Dia, hanya untuk ingin dibaharui olehnya, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan datang lebih baik lagi. Di sini Tuhan berkarya untuk membaharui kita. Sebentar lagi kita akan beristirahat, kita akan tidur. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk mengambil waktu tenang sejenak, waktu jeda, di mana kita mempersilahkan Tuhan untuk hadir saat kita berefleksi dan mengevaluasi diri. Mari kita manfaatkan waktu jeda setiap harinya. Jangan sia-siakan waktu jeda ini, supaya kita mengalami pembaharuan hidup. Hari esok bisa lebih baik daripada hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hidup yang berharga yang Kau anugerahkan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kepekaan akan kebutuhan untuk berefleksi, untuk mengevaluasi diri, agar kami dapat mengalami pembaharuan hidup dari hari ke hari. Kami percayakan waktu kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bila sejenak kami akan beristirahat, kami mohon Tuhan memberikan ketenangan kepada kami. Tuhan memberikan tidur nyenyak kepada kami, dan juga kesegaran pada saat kami bangun keesokan harinya. Kami serahkan waktu istirahat kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya akan janji pembaharuan hidup di dalam Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.